bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini kita pengen negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak terpakai jadinya karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi, mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh, maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah kumlot ya. Itu kan apa ya, sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Semangat nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh dan menggebu ketika mereka di luar berkontribusi. Nanti Pak Wamen P2Mi bisa mengkonfirmasi. Pekerja migran itu kontribusinya 227 triliun. Selamat pagi teman-teman, dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, telah kita saksikan bersama tadi ya waktu Bunda Korla diajak berdiskusi ya, dimintai pendapat oleh TV One ya. Itu di acara TV One tentang hashtag kabur aja dulu ya. Dan ini ya, tentu ada di situ ada Wamenaker ya. Jadinya ini luapan isi hati, istilahnya curhatan isi hati rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri atau diaspora. Dengan gayanya yang khas ya, bersahaja dan lucu ya, cara berbicaranya itu kan ngablak gitu istilahnya. Pokoknya apa yang dia tahu, apa yang dia ngerti ya ungkapkan saja di situ. Dan dalam penyebutan kumlot aja ribet banget deh gitu. Mau ngomong kumlot nggak bisa. Kemudian pas sudah selesai juga masih di shoot itu ya, dia make up aja gitu. Pada waktu ada penjelasan devisa negara yang dihasilkan oleh TKI itu 227 triliun gitu ya. Itu kelihatan make up, makanya ada emot seperti ketawa gitu. Ini pernyataan yang lugu dari rakyat Indonesia ya, mewakili lah menurut Pak gitu ya. Jadi artinya di sini pemerintah itu harus menerima kalau dikritik. Ya sebetulnya Wamenaker ini waktu pada ada hashtag rame-ramenya hashtag ini baper. Wamenaker si siapa Immanuel Ebenezer ini itu baper. Dia bilang kalau mau kabur aja lah. Kalau perlu nggak usah balik lagi. Nah, ini kan pernyataan yang sangat baper gitu. Yang artinya gini, apakah dengan pernyataan tersebut menyelesaikan masalah? Kan tidak. Yang akhirnya malah dirujak sama netizen ya, termasuk Luhut, kemudian termasuk Bahlil ya. Kalau Wamenaker kan bilang kalau kabur aja lah, nggak usah balik lagi. Nah, kalau Luhut kan bilang kalau diaspora atau orang yang kerja di luar negeri itu jadi tetap menjadi warga Indonesia tapi jadi warga negara kelas 2. Ini maksudnya apa? Seorang pejabat ketua Dewan Ekonomi yang tahu kalau sumbangan devisa negara itu tidak sedikit dari TKI, ngomongnya kayak begitu coba. Kemudian Bahlil yang menyatakan kalau kalian tinggal di luar negeri, ya saya jadi melakukan kenasionalismean itu. Nasionalisme ditinggalkan ke masalah tempat tinggal di mana, ini kan nggak logis. Yang artinya nggak logis adalah yang mereka sebetulnya adalah pejuang-pejuang devisa negara itu diomongin kayak gitu. Makanya 3 orang ini dirujak habis-habisan lah ya, mau di Twitter, mau di Instagram gitu ya.
menurut Pak Git ya rasain lu. Gitu. Rasain lu, makanya jangan baperan kalau dikritik tuh terima, lihat apa yang terjadi. Yang pada hal ini ya kita tahu BP2MI itu mentargetkan di 2002 ini mengekspor sebanyak 425.000 TKI, itu targetnya segitu. Dan target yang dicapai nanti devisa negara tadi itu adalah 436 triliun, itu targetnya. Ya katakan 436 triliun ini kan udah 2%, hampir 2% lah dari APBN gitu. Kita bisa bayangkan sebegitu besarnya. Jadi kontribusi TKI dalam hal ini adalah yang pertama, mengurangi pengangguran. Tuh, ya. Makanya Wamenaker ini kok dungu-dungunya berpendapat seperti itu, ataukah dia memang istilahnya tuh fanatik politik. Fanatik politik tuh pokoknya mendukung apapun putusan pemimpinnya. Ya contohnya pendukung politik yang fanatik tuh menurut Pak Git ya salah satu Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier ini nggak peduli gitu. Apa hasil yang terjadi pada waktu itu dimakan gratis, yang ada istilahnya, yang ada koreksi terhadap ayamnya nggak enak, dia malah ngata-ngatain PA. Ini termasuk pendukung panatik tapi yang sifatnya politik ya. Jadi fanatik itu bukan hanya di agama, tapi di politik pun ada. Pokoknya yang dijalankan pemerintah dia dukung habis-habisan, walaupun kritik ini masuk nggak peduli, malah di PA-PA-in anak kecil gitu kan. Yang Pak Git kira dulu Corbuzier ini harusnya kan berpikir secara logis gitu. Kalau ada kritikan itu kan cuma kritikan kecil sebetulnya, nggak perlu terus di blow up. Atau memang ini salah satu tugasnya si Deddy gitu ya, yang artinya bela mati-matian gitu, jangan sampai ini ada celahnya untuk dicela. Mungkin di situ yang akhirnya juga dirujak juga sama netizen. Kita kembali tadi masalah ke ke kontribusi TKI ya. Kontribusi TKI tadi kan baru yang pertama adalah mengurangi tingkat pengangguran ya. Yang jelas kalau terjadi nanti 425.000 di tahun 2025 ini dikontribusikan atau didistribusikan ke luar negeri, nah, itu yang pertama adalah mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua, ini pasti akan menjadi devisa negara ya. Kita lihat juga gitu di desa-desa yang menjadi TKI ke luar negeri dan katakanlah mengirim gitu buat sanak keluarga di desa itu hidupnya jadi lebih makmur. Nah, kayak begini dibilang Bahlil itu diragukan rasa kenasionalismeannya. Kayak begitu kok diragukan. Yang justru yang diragukan Bahlil itu yang bikin aturan kacau balau hingga supply distribusi LPG 3 kg itu nggak karu-karuan gitu loh. Harusnya kan kebijakan yang sifatnya kebijakan ini harusnya mempermudah birokrasi, mempermudah rakyat. Harusnya kan seperti ini. Ini kalau kebijakan jadi menyulitkan rakyat, nah ini yang perlu diragukan kenasionalismenya. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini, yaitu pernyataan Bunda Korla yang sederhana. Maksudnya pernyataannya ya, itu kan sederhana pernyataannya. Nah, ini sederhana belak-belakan tapi menampar wajah Wamenaker Immanuel Ebenezer ya. Itu jelas-jelas ditampar di depan di depan forum gitu. Nah, Pak Git setuju banget kalau kayak gini tuh diadakan terus oleh event. Artinya yang diundang tuh yang terlibat langsung dalam hal itu ya, seperti waktu kasus pagar laut itu kan nelayannya juga ikut terlibat dalam dialog dan mengungkapkan pendapatnya ya. Harusnya ya ini jadi pendapatnya bukan cuma dari ahli dan ahli gitu. Yang terlibat langsung dalam kasus tersebut tuh ada. Yang kedua adalah faktor baperan dari para petinggi-petinggi negara yang nggak beres. Kalau sampai mereka baper, artinya mereka nggak beres. Kalau mereka beres, terima masukannya gitu ya, diolah dulu, baru berpendapat yang enak, baru nggak nyalah-nyalahin rakyatnya sendiri. Yang disalah-salahin rakyat. Orang rakyat itu kan merasakan akibat dari kebijakan yang mereka buat ya. Baik dari itu soal distribusi gas, kemudian
masalah tenaga kerjaan dan macam-macam itu kan masyarakat itu yang menerima langsung gitu di bawah akibat kebijakan-kebijakan yang dari atas ini. Yang ketiga ini adalah faktor yang penting ya, dalam arti kalau tadi 1, 2 itu lebih ke gosip lah menurut Pak gitu ya. Kalau ketiga ini adalah analisa teknis atau analisa ilmiahnya, yaitu bahwa fungsi dari TKI ini yang pertama adalah mengurangi angka pengangguran, yang kedua adalah sebagai sumber devisa negara. Nah, dari ketiga hal tersebut kita ketahui ya, pemerintah memang harus sering menerima kritik dari penerima kebijakannya langsung. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.